Bagi saya, peran pemerintah pusat itu bukan bantuan saja, tetapi teguran kepada pemerintah daerah. Kenapa? Seorang kepala negara harus hadir, padahal rapat koordinasi sudah ada. Ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Ya. Sebenarnya apa yang berbeda, Prof, dengan undang-undang yang terbaru ini yang ditetapkan Pak Jokowi pada 12 Januari 2017 Ya. itu dengan undang-undang yang sebelumnya? Ya, Undang-Undang 18 tahun 99 ya, itu kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Kita lihat nomenklatur Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Betul ya? Betul. Nah, itu istilah itu ada juga di Undang-Undang 18. Tapi kalau kita lihat ruh dari Undang-Undang Nomor 2, maka tidak cuma jasa. Ada yang namanya usaha. Nah, usaha ini badan usaha, perusahaan. Ada usaha material, usaha peralatan. Jadi perubahan pemikiran dari Undang-Undang 18 ke Undang-Undang 90 ke Undang-Undang Nomor 2 adalah konteks usaha. Gitu ya. Ada lagi yang kedua. Undang-Undang 18 bicara spesialis. Kayak dokter. Ya. Spesialis mata, Spesialis jantung. jantung. Nah, itu sudah ada di tahun 99. Nah, sehingga ada kontraktor, ada spesialis, kontraktor spesialis, betul ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 diangkat lagi spesialis, tapi nggak cuma spesialis saja, tapi berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi artinya konteks berkelanjutan itu apa? Ya terus-menerus. Gimana tuh caranya? Ya, spesialis fondasi, nyambung dengan atap. Gimana tuh proses berkelanjutannya itu? Ada dialog, ada koordinasi. Proyek konstruksi itu kan kuncinya koordinasi, controlling. Salah koordinasi bisa. Nah, itu dia. Domino efek. Bahkan di Undang-Undang Nomor 2 merespon dinamika global. Di tahun 99 masih coming. Nah, Undang-Undang Nomor 2 sudah mencerminkan dinamika global. Contohnya digitalisasi. Sehingga seluruh layanan jasa dan usaha terintegrasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Sehingga sekarang banyak aplikasi. Nah, itu sekelumit perubahan ya. Dan saya mencermatinya lebih baik. Tapi ada tantangannya, Ju. Ya. Setelah undang-undang adalah peraturan pemerintah, betul ya? Betul, turunnya ke situ. Setelah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, lahirlah PP Nomor 20, Nomor 22 tahun 2020, betul ya? Ya. Dan kemudian ada proses Cipta Kerja. Harmonisasi menjadi PP Nomor 14 tahun 2021. Pertanyaannya, apakah PP itu udah oke? Nanti mungkin kita bahas. Ya. Ada juga PP Nomor 5 tahun 2021, ya. Nah, PP ini adalah peraturan pemerintah pelaksana undang-undang. Jadi PP-nya juga harus benar. Ya. Nah, ini yang sekarang kami gumuli di LPJK, di Kementerian PUPR, apakah PP 14 ini memang memudahkan masyarakat atau menyusahkan? Ya. Nah, ini pertanyaan yang penting kita nanti coba gali bersama. Mungkin itu ya. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang itu. Lalu apa yang diatur di dalam kebijakan jasa konstruksi di Indonesia, Prof? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kebijakan jasa konstruksi ini yang pertama adalah menata proses siklus, ya, siklus penyelenggaraan konstruksi. Apa sih siklus? Tahapan, ya, mulai dari proses persiapan, studi kelayakan, proses desain, ya. Kalau bahasa kontrak internasional namanya engineering proses. Lalu proses pengadaan bahan dan alat, proses pembangunan, proses operasional. Untuk semua karakter keunikan karya konstruksi. Mau bangunan, mau jalan, bangunan gedung, dan lain-lain. Nah, jadi diatur tuh semua. Kebijakan menata itu. Yang kedua,
menata para pihak. Hmm. Siapa? Yang memberi tugas, namanya pengguna jasa. Pengguna jasa. Pemberi tugas itu bisa pemilik proyek atau on behalf owner. Ya. Ya, pemberi tugas bisa juga pemerintah. Pengguna jasa. Nah, yang melaksanakan namanya penyedia jasa. Penyedia jasa. Penyedia jasa itu bisa berupa konsultan, bisa berupa kontraktor, bisa berupa specialized suppliers. Karena memang punya kompetensi khusus. Nah, perlu dipahami, dalam kontrak konstruksi itu ada proses pengalihan risiko. Contohnya gini, Juju mau bikin pintu rumah, gitu ya. Pintu utama, beda kan? Karena lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi. Bisa nggak bikin sendiri? Nggak bisa kan? Ya. Maka Juju memerintahkan kepada tukang, betul ya? Betul. Maka pindah risiko dari kita ke dia. Ke tukang. Nah, berarti prinsip dari berkontrak adalah pengalihan risiko. Jadi penyedia jasa itu menerima risiko. Kadang-kadang saya berpikir, hore kita dapat proyek gitu ya. Ternyata nggak dapat proyek. Menerima risiko. Jadi dalam prinsip manajemen proyek ada usaha untuk mengelola risiko. Prinsip mengelola risiko ada dua. Profesional, ya, kompeten. Tentunya kalau profesional dan kompeten ada harganya. Nggak mungkin murahan. Nggak boleh dong banting-banting harga. Namanya juga profesional. Beda sekali. Ya, jadi memang diatur para pihak. Para pihak yang ketiga adalah pemerintah. Kalau kita bicara pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, itu dua. Kedua. Jadi prosesnya, lalu para pihaknya. Lalu kemudian diaturlah dalam dunia konstruksi bagaimana para pihak itu laik di mata hukum. Karena KUH Perdata menyatakan bahwa kontrak-kontrak seluruhnya akan batal demi hukum ketika pihak yang menyelenggarakan tidak kompeten. Gitu ya. Nah, berarti diatur dalam dunia konstruksi. Kalau saya menjadi konsultan, gimana nih menjadi konsultan yang benar? Harus punya SKK. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Kalau saya punya perusahaan harus punya SBU. Sertifikat Badan Usaha. Yang saya gunakan untuk melayani proyek baik berbasis dana pemerintah maupun dana swasta. Saya tekankan lagi, SKK dan SBU tidak hanya untuk proyek dengan dana pemerintah. Supaya pemerintah juga ngerti. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti, Ju. Betul. Ya, pokoknya proyek swasta nggak perlu deh. Pokoknya nggak rubuh kan, nggak bisa. Prinsipnya asal nggak rubuh. Nah, nanti ketahuan kalau di pengadilan. Nanti begitu ada apa-apa baru. Kegagalan bangunan baru dicek kan. Loh, kalau tidak kompeten gimana? Gitu ya. Jadi memang prinsip risiko dalam berkontrak itu penting. Gitu ya. Nah, itu antara lain beberapa hal yang diatur dalam kebijakan ya. Yang terakhir adalah relasi para pihak, kewenangan para pihak. Saya sebagai pemerintah gimana nih? Yang terjadi gap adalah proyek di tingkat pusat dengan daerah. Termasuk di perbatasan daerah. Saya punya provinsi dengan provinsi. Permasalahannya bukan cuma di provinsi tapi di perbatasan. Betul ya? Ini jalannya bagus, Pas di perbatasan nggak ada yang ngurus. Ini bukan punya gue, bukan punya lo gitu ya. Jadi lempar-lemparan. Nah, seringkali kewenangan untuk penyelenggaraan karya konstruksi di lapangan saya cermati begitu. Kalau masalah-masalah yang terjadi sendiri di Indonesia terkait konstruksi tadi, bagaimana Prof melihatnya? Seperti misalnya kan juga pernah ada beberapa infrastruktur yang memang sudah dibangun beberapa lama, kemudian akhirnya rubuh seperti itu. Ya, jadi Juanita, di tahun 2016 saya bersama media, ya tentunya dari kami dari perguruan tinggi, mengikuti benar proses kegagalan bangunan berturut-turut. 2016, 2017, 2018, 2019,
2020-2021 data saya cukup lengkap. Ya, kegagalan itu antara lain yang pertama karena manusia, yang saya sebut sebagai human fatigue, kelelahan manusia. Dalam satu hari 24 jam, kalau orang kerja 24 jam, matilah dia kan. Iya betul. Ya, jadi harus dibagi shift. Ya. Nah, koordinasi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Jadi kelelahan, kealpaan terjadi, dan itu kegagalan di mana-mana terjadi pada waktu itu. Ya, yang kedua adalah penghargaan terhadap kompetensi. Artinya yang mengelola risiko harus juga diberi penghargaan. Betul. Bukan dibayar, tapi diberikan honor gitu ya. Karena mereka punya risiko yang besar. Pertanyaan saya, apakah seluruh badan usaha ataupun tenaga kerja konstruksi kita mendapatkan honorarium yang tepat gitu ya? Ahli sipil, ahli arsitektur, berapa standar honorariumnya? Ini PR juga buat saya. Dalam diskusi kita ini, kami menghimbau asosiasi profesi yang mengampu 8 keilmuan, bidang keilmuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ayo ya, pikirkan standar honorarium yang minimal. Bukan UMR ya. Betul. Karena beda ini. Pendidikannya mereka beda, pengalamannya beda. Nah, itu perlu di lapangan. Nah, yang ketiga, masalah di lapangan adalah koordinasi. Yang saya sampaikan tadi, khususnya proyek-proyek PSN, proyek strategis nasional, yang melintas antar provinsi, antar kabupaten kota, ini gimana? Ada masalah dalam pembangunan? Ada. Tidak mudah. Betul. Tapi masalah yang panjang adalah post construction. Apa itu? Setelah dibangun. Nah, ini bagaimana? Sementara infrastrukturnya tidak terputus, tapi melintas daerah. Nah, jadi pengertian yang tepatlah harusnya, mulai dari pemerintah, auditor, teman-teman BPK tolong juga saya sarankan mengerti benar, jangan terlalu kaku karena proyek-proyek yang melintas antar daerah tidak mudah. Ya. Pemerintah daerah diatur dengan Undang-Undang 23 2014 untuk menata daerahnya. 32 urusan termasuk konstruksi. Bagaimana lah itu jalan yang terpotong 3 provinsi, 3 kabupaten kota. Berarti kan harus dihitung kan? Ya. Tepat gimana? Nah, ini pelaksanaannya tidak mudah. Dan tambahkan lagi peran masyarakat. Masyarakat nggak cuma menggunakan, tetapi masyarakat juga harus dapat mengawal proses konstruksi. Proses pembangunan yang saat ini juga masif. Gitu ya. Tapi jangan cuma ngeluh. Ya. Saya apresiasi Bapak Presiden Joko Widodo waktu jalan ke Lampung kemarin ya. Kemarin, betul. Ya, itu tidak mudah ya. Tetapi inilah pemimpin kita, inisiatif pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau bicara Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu harusnya diurus oleh daerah. Kenapa sampai pemerintah pusat hadir? Nah, ini kalau kita cermati berbasis kebijakan, Ju, ini ada something yang unik ini harusnya ya. Nah, bagi saya peran pemerintah pusat itu bukan bantuan saja, tetapi teguran kepada pemerintah daerah. Kenapa? Seorang kepala negara harus hadir, padahal rapat koordinasi sudah ada. Ya. Begitu ya. Betul. Kenapa tidak pemerintah daerah berani untuk mengusulkan sejumlah pendanaan atau perencanaan yang tepat, kira-kira begitu. Nah, ini pengalaman yang kita lihat di lapangannya. Ya, karena kasus Lampung itu memang sangat viral juga ya. Dan bahkan akhirnya masyarakat menganggap bahwa oh setelah viral dulu baru dicek. Terutama dari pemerintah daerah gitu. Yeah. Kemudian mungkin pemerintah daerahnya tidak bertindak apa-apa atau kurang bertindak sehingga akhirnya sampai pemerintah pusat harus turun langsung. Iya, tapi saya juga menyoroti, Ju, masyarakat juga harus lebih smart, lebih cerdas. Ya. Tidak hanya membuat pengaduan, tapi memviralkan gitu ya. Tapi juga solusi dong. Ya. Apa nih? Sudah ditunjukkan teguran pemerintah pusat, itu teguran loh, bukan bantuan saja. Nah, apa yang dilakukan pemerintah daerah selanjutnya? Ya kan? Nanti kalau sudah diperbaiki, pecah lagi. Berarti harus ada perencanaan anggaran berikutnya dan pembangunan berikutnya. Pertanyaan berikutnya masyarakat. Ya, masyarakat. Nah, sekarang
mutu jalan itu yang dibangun nanti, yang diperbaiki, mutunya misalnya untuk dilewati mobil 2 ton Ya, maksimal ya. betul. Ini masyarakat ngerti nggak? Ya. Nah, berarti masyarakat juga harus ikut juga membantu dong pemerintah daerah dan pusat. Jangan ke sana bawa kendaraan yang melebihi 2 ton. Ya rusak juga kan, Ju? Ya, betul. Nah, jadi dari sisi masyarakat, kami juga menghimbau sama-sama lah. Jangan juga kita menuntut pihak tertentu, tapi kita juga tidak mengambil sikap. Jadi sikap dalam dunia konstruksi itu penting. Jadi berarti masyarakat juga harus turut serta untuk mengawal, juga memelihara. Iya, iya. Itu tidak hanya tahu menggunakan saja. Iya, dia kenal juga itu karya konstruksinya, mutu betonnya gimana. Oh, materialnya dari baja, jadi harus begini, begana, begono. Mungkin terjadi harus penyesuaian dalam proses penggunaan karya konstruksi ya, termasuk bangunan gedung juga.